Halo sahabat-sahabat tercinta, terima salam kasih dalam nama saya, Namo Buddhaya. Saya Daryanto Eskom sebagai mahasiswa S2 dari Sekolah Tinggi Nalanda. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengenalkan program pemerintah yang mungkin teman-teman sudah tahu semua, yaitu tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Anwar Makarim, bahwa eh, kemerdekaan belajar ini yang dimaksud adalah untuk memberikan kebebasan dan juga otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi yang sangat berbelit, serta memberikan kebebasan kepada dosen, bebas dari birokrasi juga yang berbelit, serta memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk kebebasan memilih bidang yang mereka sukai. Nah, tentunya hal ini dilatar belakangi untuk menyiapkan mahasiswa yang siap menghadapi perubahan baik sosial, budaya, dunia kerja, serta kemajuan teknologi yang sangat pesat. Nah, tentunya kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih siap dengan kebutuhan zaman. Nah, kebijakan Merdeka Belajar ini atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan program utama dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu seperti apa. Yang pertama yaitu memberikan kemudahan pembukaan program studi baru dan juga melakukan perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi dan memberikan kemudahan kepada perguruan tinggi berbadan hukum serta memberikan hak belajar 3 semester di luar program studi. Dalam hal ini, mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi selama 3 semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Nah, tentunya pada saat kesempatan ini saya ingin menjelaskan lebih dalam tentang hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Nah, ini bisa meliputi kegiatan yang pertama itu pertukaran pelajar. Nah, tujuan dari pertukaran pelajar itu antara lain yang pertama adalah eh, belajar lintas kampus. Nah, baik di dalam maupun di luar negeri. Itu tinggal bersama para pelajar ataupun mahasiswa tinggal bersama dengan bisa dengan keluarganya di kampus tujuan. Tujuannya adalah menambah wawasan mahasiswa tentang Bhinneka Tunggal Ika dan serta semakin berkembang persaudaraan, lintas budaya, suku dan juga semakin mandiri tentunya. Dan yang kedua, tentunya tujuannya adalah untuk membangun persahabatan antar mahasiswa, baik antar daerah, suku, budaya, dan juga agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan pertukaran pelajar ini juga menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri tentunya. Nah, beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilaksanakan dalam rangka pertukaran itu eh, bisa pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang sama atau pertukaran pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda atau juga pertukaran pelajar antar program studi dan juga perguruan tinggi yang berbeda. Nah, ini ada 3 pertukaran pelajar yang mungkin bisa dilakukan baik di perguruan tinggi yang sama maupun di luar perguruan tinggi yang sama. Dan bentuk program lainnya adalah magang atau praktek kerja. Nah, selama ini mahasiswa memang mungkin kurang mendapatkan pengalaman kerja di industri ataupun di dunia profesi nyata hingga kurang siap bekerja pada saat sudah lulus. Sementara magang yang berjangka pendek kurang dari 6 bulan itu akan menyebabkan kurangnya pengalaman dan juga kompetensi bagi mahasiswa dalam mendalami
suatu bidang di perusahaan yang menerima magang. Jadi mungkin dengan panjangnya waktu ini akan membuat magang ini lebih bermanfaat dan mahasiswa bisa mengerti lebih dalam. Nah, yang ketiga adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan. Nah, kita mengetahui bersama bahwa kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih butuh peningkatan karena sesuai dengan peringkat PISA tahun 2018, peringkat Indonesia masih berada di peringkat 7. Dan tentunya ini sangat menjadi concern perhatian bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bagaimana para mahasiswa bisa berperan untuk memajukan pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah, yaitu dengan terjun langsung menjadi asistensi pengajar di satuan pendidikan, baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Nah, hal ini tentunya sangat bermanfaat juga bagi mahasiswa untuk menggali potensi yang ada dan juga meningkatkan potensi diri atau soft skill yang mereka miliki, misalkan dalam hal mengajar dan juga bagaimana mereka bisa bersosialisasi di masyarakat dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Ini tentunya sangat dibutuhkan bagi semuanya. Ya. Dan selanjutnya adalah program penelitian atau riset. Nah, pada kesempatan ini tentunya bagi mahasiswa yang memiliki passion untuk menjadi peneliti, tentunya program mereka belajar dapat mewujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset ataupun pusat studi. Nah, melalui penelitian tentunya mahasiswa dapat membangun cara berpikir yang kritis dan hal yang sangat dibutuhkan tentunya ini dari berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Nah, tentunya dengan kemampuan berpikir kritis, mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara baik. Baik riset yang secara internal maupun eksternal. Nah, tentunya peluang untuk magang di laboratorium pusat riset pun merupakan dambaan mereka. Selain itu, laboratorium atau lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti. Nah, hanya memang kendalanya masalah waktu. Tentunya dengan program ini mereka mempunyai waktu yang lebih cukup 1 semester atau sampai dengan 1 tahun magang atau riset. Nah, selanjutnya adalah program proyek kemanusiaan. Nah, kita ketahui bersama bahwa Indonesia masuk ke dalam geografi yang sering mengalami bencana alam, baik gempa bumi, erupsi, gunung Merapi, maupun tsunami. Dan selama ini perguruan tinggi sebenarnya sudah banyak mengambil porsi dalam hal program kemanusiaan. Namun dalam hal ini program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ingin lebih memastikan peran serta masyarakat. Nah, nantinya mahasiswa bisa bekerja sama dengan lembaga internasional seperti UNESCO, UNICEF, WHO, dan sebagainya. Dan dalam kajian ini mereka bisa membuat pilot project untuk pembangunan Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Tentunya mahasiswa yang dengan jiwa muda memiliki kompetensi dan juga minat yang baik, ini akan menjadikan proyek kemanusiaan bisa lebih berjalan seperti itu. Nah, program selanjutnya adalah kegiatan wirausaha. Nah, berdasarkan Global Entrepreneurship Index pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan. Nah, ini masih sangat jauh dari hal yang kita harapkan. Dari berbagai bidang pekerjaan ataupun yang lainnya, Indonesia ada di peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Nah, sementara menurut riset dan IDN Research Institute tahun 2019, 69% milenial di Indonesia memiliki minat untuk berwira swasta. Nah, namun sayangnya potensi wirausaha yang diinginkan oleh para kaum milenial ini belum dapat dikelola dengan baik. Nah, tentunya dengan program ini kebijakan kampus mereka bisa mendorong mengembangkan minat usaha para
generasi muda atau milenial dalam hal ini mahasiswa untuk mau terjun ke dunia usaha atau wirausaha yang di. Baik, kita berlanjut kepada program selanjutnya yaitu proyek independence. Nah, ini banyak sekali mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional ataupun karya dari ide yang inovatif. Nah, idealnya memang program studi ataupun proyek independen ini dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Nah, perguruan tinggi atau fakultas yang ada juga dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Nah, kegiatan proyek independen ini dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok ataupun lintas disiplin ilmu. Program selanjutnya dalam Belajar Merdeka Kampus Merdeka adalah membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik atau yang kita singkat KKNT. Nah, ini merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat yang di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama dengan masyarakat mengidentifikasikan potensi dan juga menangani masalah hingga mampu mencari solusi dan meramu solusi yang ada di desa itu. Nah, tentunya kegiatan KKNT ini diharapkan dapat mengasah soft skill kemitraan bagi mahasiswa, kerjasama timnya, lalu kerjasama dengan lintas keilmuan dan juga mengasah leadership dari mahasiswa itu sendiri. Nah, sejauh ini memang program KKNT ini sudah dilaksanakan, namun dalam kredit ataupun SKS yang kecil yang hanya dilaksanakan dalam 2 ataupun 4 SKS. Nah, pada program ini KKNT ini dilaksanakan lebih panjang, kreditnya itu setara dengan 6 atau 12 bulan atau setara dengan 20 sampai 40 SKS. Nah, tentunya dengan model ini diharapkan mahasiswa bisa lebih mendapatkan solusi dan juga pengalaman lebih dalam. Dan tentunya ini juga diharapkan nanti mahasiswa dapat menulis hal-hal yang mereka dapatkan dalam bentuk tugas akhir mereka. Nah, demikian program-program yang ada di Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjadi pendalaman bagi seluruh masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam tentang apa Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sendiri. Terima kasih, terimalah salam kasih dalam dharma saya. Namo Buddhaya.